Assalamualaikum dulur ya, kali ini di edisi kedua seperti janji saya dulur, ini akan saya update kondisi di PIR ya, perusahaan-perusahaan yang ada di sana. PIR ini karena kawasan berikat pasti ada kantor bea cukainya dulur, jadi untuk urusan ekspor dan impor ditangani di bea cukai di area PIR. Kemudian juga untuk saluran gas juga disuplai dari PGN, jadi semua perusahaan yang di situ juga mendapat suplai gas dari PGN. Dan untuk pengelolaan limbahnya mantap dulur, ipalnya di PIR ini. Cekidot ya dulur, kita mulai dari arah pintu utama ya. Tapi ini sudah di Jalan Rembang Industri 2. Ini jalur utama seperti sebelumnya, untuk kontur jalannya masih sama ya dulur, masih kondisinya agak bumpy, jadi ada gelombang ya. Jadi kalau kita lewat situ pasti akan gerakannya terasa. Banyak perusahaan-perusahaan baru dan pengembangan dari SIR dan PIR dulur. Kalau dulunya hanya di kawasan Rembang Industri, sekarang sudah merambah ke Keraton Industri. Jadi nanti di sebelah timur itu pengembangannya sudah mengarah ke Keraton Industri. Ini masih di Jalan Rembang Industri 2 yang jalur lurus ke arah selatan. Ini perusahaan pertama yang ada di sebelah kiri jalan dulur, ini juga tergolong masih baru, sekitar 5 tahunan ya. Ini adalah PT Amkor. PT Amkor ini bergerak di bidang flexible packaging, jadi dia spesialisnya untuk membuat kotak sigaret atau kotaknya rokok dulur. Ini juga perusahaan asing. Di depan PT Amkor ada PT Henkel Adhesive ya, ini juga pabrik yang bergeraknya di bidang pembuatan lem ya dulur. Jadi Henkel ini adalah pembuatan lem. Jadi luas lokasinya antara PT Henkel dengan PT Amkor ini hampir sama luasannya. Jadi ini masih berkisar di dua perusahaan ini. Masih cukup ada lahan, jadi kalau misalkan nanti ada butuh pengembangan dan sebagainya masih bisa. Nah, ini adalah gerbang PT Amkor. Jadi PT Amkor ini termasuk salah satu perusahaan yang cukup bagus, termasuk juga PT Henkel yang ada di depannya. Kalau PT Henkel itu sudah lebih dari 20 tahun dulur ada di kawasan PIR ini, jadi tidak usah diragukan lagi. Nah, kalau yang doyan sari roti, ini di sebelah PT Henkel ada PT Nippon Indosari Korpindo. Ini adalah salah satu cabang pabrik roti sari roti sari roti. Nah, itu dia. Pabriknya juga ada di PIR ya dulur. Jadi ini menyuplai area Jawa Timur sampai ke Bali. Kita bergeser ke selatan. Jadi ini juga ada perusahaan baru, masih sekitaran 5-6 tahunan. Nah, jadi ada PT AKT Indonesia. Perusahaan ini membuat alat musik petik, jadi ada gitar, kemudian ukulele ya, dengan beberapa merek, ada Bromo, ada Mahalo, dan juga Valencia. PT AKT Indonesia ini juga masih melakukan perluasan dulur, ada satu bagian yang ini gudang kosong, ini Bromo ini masih belum bisa atau masih belum difungsikan. Kita lanjutkan lagi ke arah selatannya, yaitu ada PT Panasonic Lighting Indonesia atau PLI. Nah, ini salah satu perusahaan terlama yang ada di kawasan industri PIR Pasuruan. Di samping baratnya ini ada PT Tridaya Jaya Manunggal. Kalau PT Tridaya ini geraknya di perikanan ya dulur, jadi pengelolaan ikan. Kita belok ke arah timur ya dulur, seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau ke arah timur ini nanti perluasannya ke Keraton Industri. Nah, ini masih area PT Panasonic. Nah, jadi PT Panasonic saat ini memang ada penurunan, jadi tetapi masih beroperasi. Ya, telur. Luasannya cukup besar untuk lokasi pabriknya PT Panasonic. Fasilitasnya juga lengkap, telur. Ya,
Ini dulu adalah salah satu raksasanya di pier juga. Siapa dulu yang kerjanya di PT Panasonic? Wow, istimewir ya. Nggak pulang-pulang maksudnya. Ya, jadi dulu di era awal-awal 2000 sampai 2010 ini merajai di area kawasan pier. Kita bergerak ke arah timur. Ya, pemandangannya memang agak tandus ya, kering dulur. Di depan area PT PLI tadi ada semacam taman juga. Jadi ini taman baru, mungkin sebagai area jogging track atau apa. Jadi dibuatkan taman oleh PT Pier di situ. Jalan ke arah timur ini mengarah ke arah pintu tol, jadi atau entry tol ya, yang keluar masuk di area Pier Pasuruan. Nah, ini adalah PT Freya Abadi Indotama. Di Freya Abadi ini bikinnya coklat pasta dulur, coklat blok dan coklat pasta. Ini biasanya dia akan menyuplai untuk kayak fillernya sari roti ya, itu fillingnya di dalamnya ada coklatnya, itu berarti itu dari Freya Abadi. Atau ada beberapa pabrik makanan yang membutuhkan pasta coklat, ambilnya juga dari Freya Abadi. Ambil terus ke arah timur, ini ada beberapa pergudangan ya. Ada beberapa pergudangan di depan PT Cargill Indonesia. Jadi untuk PT Cargill juga ada beberapa ya yang ada di area Pasuruan yang masuk ke grupnya PT Cargill. Jalur ini tidak menggunakan aspal dulur ya, tetapi menggunakan paving block untuk jalan rayanya. Ini adalah bangunan ketiga milik PT Aika Indria dulur. Aika Indria ini adalah pembuat atau produsen lem fog ya. Ada dua bangunan lagi yang ada di kawasan pier miliknya PT Aika Indria. Sebelum menjadi Aika Indria dulu tulisannya adalah Dinia Indria. Nah, saat ini sudah beralih menjadi Aika Indria, produsen lem Fox. Jadi perluasan kawasan industri pier ini sekarang mengarah ke arah timur dulur. Jadi sampai ke Pejangkungan ya, atau juga mengarah ke arah Keraton. Jadi semakin ke timur itu ada beberapa pembangunan perusahaan baru, dan juga ada beberapa juga yang pabrik baru beroperasi. Nah, ini memang dibutuhkan begitu. Nah, ini PT Daiichi Koun, ini kayak apa ya, suplai logistik untuk besi dan lain sebagainya. Memang tidak terlihat karyawannya dulur. Tidak terlalu banyak karyawannya di PT Daiichi Koun. Nah, ini juga adalah salah satu perusahaan PMA Jepang yang cukup bonafit, yang sudah ada di pier ini, baru berdiri juga sekitar 6 tahunan lah. PT Iseki Indonesia. Nah, perusahaannya lumayan besar ya untuk luasan pabriknya. Ini adalah perusahaan yang memproduksi traktor ya, ada yang 4 roda ya, rata-rata yang diproduksi dia adalah 4 roda, dan modelnya adalah model-model terbaru. Cukup banyak karyawan di PT Iseki ini dulur. Nah, jadi kalau dulur-dulur atau ada punya saudara, punya anak, punya adik yang baru lulus, bisa jalan-jalan atau sekedar mencari informasi pekerjaan di area pier ini. Cukup banyak pabrik yang ada di sana. Jadi mungkin ini bisa jadi referensi untuk mencari pekerjaan atau informasi lowongan pekerjaan. Nah, ini adalah perusahaan baru, Prasat Seed Indonesia, ini perusahaan India ya dulur.
Ini karena dia adalah geraknya di bidang bibit ya, benih ya. Jadi milik India. Baru ini masih belum, tidak lebih dari 2,5 tahunan lah. Nah, dan di sebelah itu adalah pabrik yang masih dalam tahap pembangunan, belum selesai. Nah, kita putar balik karena di ujung sana itu sudah mengarah ke kampung. Nah, itu terlihat pengembangannya ke arah keraton industri itu lur. Itu masih ada beberapa yang sudah melakukan pembangunan di area tersebut. Nah, ini kantor Pier dan Sier dan Pier ini juga bikin kantor baru di sini. Mungkin untuk menangani pengembangan yang ke arah keraton industri. Ini adalah jalan pertemuan untuk entry dan exit tol Rembang ya lor. Jadi keluar masuknya tol yang turun di area Rembang atau Rembang Industri bisa lewat sini. Karena memang kawasan industri, jadi untuk fasilitas-fasilitas seperti ini memang sangat diperlukan ya, terutama untuk distribusi dan pengiriman ya, delivery yang butuh waktu singkat dan juga bisa diefisienkan. Nah, sudah ada ucapannya begitu kita masuk ke area Pier dari pintu tol, ada selamat datang bos ya, selamat datang di PT Pier. Cukup tandus memang area sini, maka dari itu ini cocok sekali untuk kawasan industri ya dulur, karena luasannya tanah dan memang cocok untuk dibuat kawasan industri. Ini adalah PT Shinhwa Nonwoven. Shinhwa Nonwoven ini kayak bikin tisu steril ya. Produsen pembalut, kemudian tisu steril juga. Ini baru sekitar hampir 7 tahunan lah kalau PT Shinhwa Nonwoven ini. Cukup besar lokasi perusahaannya, berarti nanti sudah ada keinginan untuk pengembangan lagi. Nah, kalau terlihat dari jauh ini ada PT Haida Agrikultur. Oh, lokasinya panas banget dulur. Ya ini karena kita pengen berbagi ya tentang apa yang ada di area industri Pier. Ini Haida Agriculture. Jadi untuk pabrik pakan. Nah, ini adalah jalannya dulur kalau mau masuk ke PT Haida melewati PT Syngenta Indonesia. PT Syngenta ini adalah perusahaan yang bergerak di bidang bibit jagung ya. Jadi pengembangannya mereka di benih jagung. Jadi varian-varian baru dicoba dulu sebelum dilempar ke pasar. Nah, mana lagi tempat kawasan industri yang bisa angon sapi dulur ya kalau tidak di kawasan industri Pier. Di Pier sendiri juga ada gardu induk PLN dulur. Kemudian juga ada PT perusahaan air bersih ya. Jadi air bersihnya juga sudah disuplai dari PDAB. Kemudian listriknya juga memiliki jaringan listrik atau gardu induk yang cukup besar di Pier. Ini masih luasannya PT Syngenta dulur, karena memang mereka punya lahan untuk percobaan tanaman jagung, jadi luasnya cukup
besar ya. Di sebelahnya ada PT Cargill Indonesia. Ini adalah beberapa cabang dari PT Cargill ya. Selain yang ada di daerah Wonokoyo, kemudian karena grupnya besar, termasuk PT Sorini juga sekarang masuk ke grupnya PT Cargill. Mereka melakukan pengembangan di area kawasan Pier. Ini baru sekitar 3-4 tahun ini dulur beroperasi untuk PT Cargill di kawasan ini. Kita terus akan keluar melalui belum. Kita akan jalan-jalan lagi ke kawasan industri 2 yang ada di tengah. Jadi setelah dari tikungan atau perempatan ini kita akan belok kanan. Nanti ada beberapa perusahaan yang belum tersebutkan. Kalau kita belok kiri nanti ada PT NKK ya, Netania Karunia Kasih. Nah, karena selama pandemi ini terdampak banget untuk PT NKK. Jadi saat ini sepi order dan kosong, termasuk perusahaan marmer yang ada di depannya. Kita belok di kawasan industri 2 yang di tengah. Jadi ada PT Oasis ya, Oasis Water International, itu perusahaan air minum dalam kemasan bermerek Oasis. Kemudian di pojok ini ada PT FMC Agriculture. Ini pabrik pembuatan pestisida ya dulur. Pestisida atau pupuk ya untuk tanaman. Ini dulu sebelumnya PT FMC ada PT DuPont ya. Di sini juga ada depo pengisian LPG milik Pertamina dulur. Ada depo pengisian LPG Pertamina. Yang di seberangnya ada PT Yamaha Musical Product Indonesia. Ini adalah perusahaan yang memproduksi alat musik tiup. Jadi ada saksofon, klarinet, flute, pianika, dan juga pembuatan case untuk alat-alat musik tersebut. Perusahaan ini sudah berdiri di Pier sekitar lebih dari 20 tahun dulur. Nah, jadi luasannya cukup besar, karyawannya juga cukup banyak, dan terhitung salah satu perusahaan yang bonafit di area kawasan Pier, termasuk PT YMI, PT PQ Silikas, kemudian CMWI, IST, dan Bolokurowonya itu dulur ya. Ini cukup besar. Juga ada shelter antar jemput ya. Di area ini yang di depan itu adalah masjidnya berbentuk kerucut atau piramid dan memiliki instalasi limbah yang cukup besar dan memadai untuk pengolahan limbah di PT YMPI. Nah, di depan PT YMPI ini sebelah utara itu juga ada gudangnya milik PT Aika Indria tadi dulur. Nah, ini adalah gudang, dan di sebelahnya ini adalah PT Sin-A 615, atau kalau orang biasanya kenal dengan Sin-A, pabrik ting-ting jahe atau permen ya, permen jahe. Ini juga ada di kawasan industri Pier sekarang. Ini untuk yang mesin-mesin menggunakan mesin otomatis dan harus di wrapping, bukan kertas lagi. Kita ke arah jalur keluar. Nah, ini ada satu perusahaan yang cukup gede dan bonafit, namanya PQ Silikas Indonesia. Nah, ini juga cukup lama di Pier dan beberapa kali ganti kepemilikan dan ganti nama. PQ Silikas ini memproduksi silika yang disebar ke perusahaan-perusahaan. Terima kasih dulur telah mengikuti channelnya Mas Bro Diki. Semoga bermanfaat ya informasinya.